Siap-siap. Nih potonglah kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1. Di sini kami mempresentasikan kriptografi. Kriptografi adalah ilmu dan seni mengamankan komunikasi dan informasi dengan mengubah teks atau data menjadi bentuk yang sulit dipahami. Teknik block cipher. Teknik block cipher merupakan salah satu bentuk kriptografi simetris yang digunakan untuk mengamankan data dengan memprosesnya dalam bentuk tetap, biasanya berukuran 64 atau 128 bit. Pertama, mode elektronik kode blok. Kedua, mode cipher block chaining. Ketiga, mode cipher feedback. Keempat, mode output feedback. Mode elektronik kode blok. Mode elektronik kode blok atau dengan disingkat dengan ECB adalah salah satu mode operasi dalam kriptografi blok yang digunakan untuk mengenkripsi data dengan menggunakan suatu algoritma kunci simetris. Mode ECB mengenkripsi blok-blok data secara terpisah satu sama lain dan tidak tergantung pada blok sebelumnya atau sesudahnya. Berikut cara kerjanya. Yang pertama ada pembagian data. Data yang akan dienkripsi dibagi menjadi blok-blok data yang sama besar. Jika ukuran blok adalah 64 bit misalnya, maka data akan dibagi menjadi blok-blok 64 bit. Kemudian yang kedua, enkripsi independen. Setiap blok data dienkripsi secara terpisah menggunakan algoritma kunci simetris seperti DES atau Data Encryption Standard atau AES Advanced Encryption Standard. Setiap blok dienkripsi dengan kunci yang sama. Kemudian yang ketiga, tidak ada penggantian atau pembauran. No substitution or mixing. Mode ICB tidak melibatkan penggantian atau pembaruan, substitution atau mixing antar blok data. Oleh karena itu, blok-blok yang sama dienkripsi menjadi hasil yang sama, yang dapat menyebabkan beberapa kelemahan dari segi keamanan. Kemudian kelemahan daripada mode ECB ini adalah bahwa blok-blok identik akan menghasilkan keluaran yang identik yang dapat memberikan informasi kepada pihak yang tidak berwenang. Misalnya, jika gambar atau teks memiliki blok-blok yang sama, mereka akan dienkripsi menjadi blok-blok yang sama. Kemudian kelemahan yang selanjutnya, tidak tahan terhadap serangan. Karena tidak adanya penggantian atau pembaharuan antar blok, mode ICB tidak tahan terhadap serangan known atau plain text, di mana pihak yang tidak berwenang dapat memanfaatkan fakta bahwa blok-blok yang sama akan dienkripsi menjadi keluaran yang sama. Terus kemudian selanjutnya mode daripada teknik cipher text tadi, mode cipher block chaining. Mode cipher block chaining atau disingkat dengan CBC adalah salah satu mode operasi dalam kriptografi blok yang digunakan untuk mengenkripsi data dengan menggunakan suatu algoritma kunci simetris. Kemudian cara kerja daripada mode CBC ini, yang pertama, inisialisasi vektor inisialisasi. Sebuah vektor inisialisasi acak dibuat dan digunakan pada awal enkripsi. Ini memiliki ukuran yang sama dengan blok data. Kemudian yang kedua cara kerjanya yaitu pembagian data. Data yang akan dienkripsi dibagi menjadi blok-blok data yang sama besar. Misalnya, jika ukuran blok adalah 64 bit, data akan dibagi menjadi blok-blok 64 bit. Kemudian yang ketiga ada SOR dengan vektor inisialisasi blok pertama data
dengan vektor inisialisasi. Hasil SOR ini kemudian dienkripsi menggunakan algoritma kunci simetris. Hasil enkripsi menjadi blok pertama keluaran. Kemudian yang keempat, penggantian dan pembauran atau substitution and mixing. Setiap blok data berikutnya disorkan dengan blok sebelumnya dari keluaran enkripsi sebelumnya. Ini melibatkan penggantian dan pembaharuan antar blok data yang meningkatkan keamanan dan mencegah karakteristik blok yang sama dienkripsi menjadi keluaran yang sama. Kemudian yang kelima, enkripsi setiap blok. Setelah langkah SOR dan substitusi pembaharuan, setiap blok data dienkripsi menggunakan algoritma kunci simetris. Kemudian keluaran yang keenam, keluaran enkripsi atau hasil daripada enkripsi. Blok-blok enkripsi diatur dalam urutan dan menjadi keluaran enkripsi. Yang ketujuh, decryption. Proses dekripsi melibatkan langkah-langkah yang sebaliknya. Setiap blok enkripsi dienkripsi menggunakan kunci yang sama dan hasilnya disorkan dengan blok enkripsi sebelumnya untuk mengembalikan data awal. Kemudian keuntungan daripada mode CBC ini yang pertama adalah toleran terhadap perubahan data. Jika ada perubahan pada suatu blok data, perubahan tersebut tidak hanya memengaruhi blok data tersebut, tetapi juga blok-blok data berikutnya karena hasil SOR dan substitusi pembaharuan. Kemudian kelebihan yang kedua daripada mode CBC ini, tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan mode yang sebelumnya yaitu mode ECB. Mode CBC menawarkan tingkat keamanan yang lebih tinggi karena melibatkan substitusi dan pembaharuan antar blok data. Namun perlu dicatat bahwa mode CBC ini tidak dapat dienkripsi atau dideskripsi secara paralel yang dapat mempengaruhi kinerja dalam implementasi tertentu. Mode Chipper Backback. Mode Chipper Backback adalah salah satu mode operasi dalam kriptografi blok yang digunakan untuk mengenkripsi data dengan menggunakan suatu algoritma kunci simetris. Mode CFB umumnya digunakan untuk mengenkripsi data bit per bit dan ini memungkinkan pemrosesan data kelanjutan yang berguna dalam aplikasi di mana kecepatan dan kelangsungan aliran data lebih penting daripada penanganan blok data yang tepat. Cara kerja mode CFB. 1. Inisialis vektor inisialisasi. Sebuah vektor inisialisasi acak dibuat dan digunakan pada awal enkripsi. Yang kedua, enkripsi vektor inisialisasi dienkripsi menggunakan algoritma kunci simetris. Hasil enkripsi menjadi ke stream kunci pertama. Yang ketiga, XOR dengan data asli. Stream kunci pertama di-XOR-kan dengan blok pertama data. Hasil XOR ini menjadi keluaran pertama. Yang keempat, pemindahan data. Bit-bit keluaran pertama dipindahkan ke dalam bagian stream kunci dan proses ini diulangi untuk blok berikutnya. Yang kelima, enkripsi stream kunci. Stream kunci yang telah dipindahkan dienkripsikan lagi untuk menghasilkan stream kunci berikutnya. Yang keenam, XOR dengan data selanjutnya. Setiap stream kunci baru di-XOR-kan dengan blok data selanjutnya dan hasil menjadi keluaran berikutnya. Proses ini diulangi hingga seluruh data dienkripsi. Yang ketujuh, decryption. Proses deskripsi mirip dengan enkripsi. Stream kunci dihasilkan seperti dalam enkripsi. Dienkripsi lagi dan hasilnya di-XOR-kan dengan data terenkripsi untuk mengembalikan data awal. Keuntungan mode CFB. Kemampuan pemrosesan bit per bit. Mode CFB memungkinkan penginskripsian dan deskripsi bit per bit sehingga cocok untuk aplikasi yang membutuhkan aliran data yang berkelanjutan tanpa menunggu blok atau data tertentu.
toleransi kesalahan. Kesalahan pada suatu bit tidak akan berdampak besar pada blok data berikutnya karena setiap bit dienkripsi secara terpisah. Yang ketiga, kecocokan dengan aliran data. Mode CFB untuk penggunaan dalam aplikasi yang mengharuskan pengolahan aliran data seperti komunikasi data real time atau streaming. Namun, perlu diingatkan bahwa mode CFB tidak secepat beberapa mode operasi lainnya seperti counter, CTR, dan pemrosesan bit per bit dapat menjadi overhead dalam beberapa implementasi. Mode output back atau OFB. Mode OFB adalah mode operasi dalam kriptografi blok yang digunakan untuk mengenkripsi data dengan menggunakan suatu algoritma kunci simetris. Mode ini memungkinkan proses enkripsi dan deskripsi bit per bit atau byte per byte dan sering digunakan dalam situasi di mana kesalahan bit tunggal tidak boleh merusak integritas data. Cara kerja OFB, inisialisasi vektor inisialisasi. Sebuah vektor inisialisasi acak dapat dibuat dan digunakan pada awal enkripsi. Yang kedua, enkripsi vektor inisialisasi. Dienkripsikan menggunakan algoritma kunci simetris menghasilkan stream kunci pertama. Yang ketiga, XOR dengan data asli. Stream kunci pertama di-XOR-kan dengan blok pertama data. Hasil XOR ini menjadi keluaran pertama. Yang keempat, pemindahan bit. Bit-bit keluaran pertama dipindahkan ke bagian belakang stream kunci dan proses ini diulangi untuk blok berikutnya. Yang kelima, enkripsi stream kunci. Stream kunci yang telah dipindahkan dienkripsi lagi untuk menghasilkan stream kunci berikutnya. Dan yang keenam, XOR dengan data selanjutnya. Setiap stream kunci baru di-XOR-kan dengan blok data selanjutnya dan hasilnya menjadi keluaran berikutnya. Proses ini diulangi hingga seluruh data dienkripsi. Direction proses mirip dengan enkripsi. Stream kunci dihasilkan seperti dalam enkripsi, dienkripsi lagi, dan hasilnya di-XOR-kan dengan data terenkripsi untuk mengembalikan data awal. Adapun keuntungan mode OFB, kemampuan pemrosesan bit per bit. Mode OFB memungkinkan pengenkripsian dan deskripsi bit per bit sehingga cocok untuk aplikasi yang membutuhkan aliran data yang berkelanjutan tanpa menunggu blok data tertentu. Yang kedua, toleransi kesalahan. Kesalahan pada suatu bit tidak akan berdampak besar pada blok data berikutnya karena setiap bit dienkripsi secara terpisah. Dan yang terakhir atau yang ketiga, kecepatan dan ketersediaan aliran data. Mode OFB cocok untuk penggunaan aplikasi yang seharusnya pengolahan aliran data seperti komunikasi, data real time atau streaming. Baiklah, mungkin sampai di sini presentasi dari kami. Saya sendiri Siti Partner. Dan saya Ahmad Royan. Dan saya Irul Rahman. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang